Orang mencuri hukumannya bukan dibakar. Jika pencurian nanti sudah mencapai batasnya, diperkirakan kalau uang kurang lebih 500.000, 300.000, itu nisabnya kurang lebihnya antara 300.000, 500.000 kalau uang Indonesia. Jadi kalau memang orang mencuri seperti itu, setelah terbukti, jika yang punya tidak memaafkan, kalau sampai diangkat di mahkamah, bukan dibakar, dipotong tangannya. Ada yang mengkritisi, masa nyuri duit sebegitu aja dipotong tangannya? Loh enggak, kalau orang sudah jiwanya khianat, memang sekarang sempatnya sedikit. Kalau bisa nyuri gunung, gunung dicuri nanti. Memang bisanya sedikit, karena memang, makanya permasalahannya adalah orang yang jiwanya khianat, mencuri. Maka dari itu hati-hati. Mencuri itu dari yang kecil, tapi akan berkembang, na'udzubillah. Dan mencuri adalah dosa besar. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Kalau orang mencuri dipotong tangannya, tentu ada, pertama diproses, tidak boleh sekedar tuduhan, diproses dan terbukti dan sampai nisabnya. Kemudian dia adalah bukan orang yang dalam masa paceklik yang menjadikan dia kebingungan makan, dan tidak ada syubhat, ya, tidak ada syubhat, nggak ada bagian hartanya yang ada di orang yang dicuri. Itu banyak macam-macamnya, tidak langsung semata-mata dipotong. Hukumannya dipotong itu pun setelah terbukti, dan setelah terbukti memang benar-benar sesuai dengan petunjuk syariat, tidak asal potong. Syubhat saja enggak, syubhat itu masih ada. Misalnya apa? Orang yang dicuri itu pernah ngambil duitnya atau punya titipan uang di situ, sudah nggak dipotong lagi. Ditakzir ya mungkin, tapi potong tangan tuh harus rapi, nggak asal saja, nggak asal tuduh. Jadi bukan dibakar. Jelas penghukum bakar adalah salah satu. Yang kedua adalah, lah kok dibakar sama masyarakat? Lah kalau dibakar masyarakat, jelas masyarakat ini salah. Akan tapi kesalahan masyarakat kadang-kadang tidak boleh serta-merta kita gini menganggap masyarakat itu salah. Kita begini loh ya, mungkin ada sebabnya kenapa kok masyarakat itu garang bener seperti itu. Apakah mungkin banyak kejadian tapi tidak pernah tertangani? Berarti kembali kepada keamanan. Oh, ada sebuah tempat misalnya, sebuah tempat sudah terjadi dalam setahun itu berkali-kali hilang, sebuah tempat hilang truk sama isinya. Itu kalau sudah hilang nggak bisa ketemu, ini kan aneh. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Perlu detektif kalau gitu, detektif cilik saja yang hebat, kalau yang gede tidak bisa berbuat. Ya, perlu detektif cilik ini. Mungkin bagaimana sampai berhenti, mungkin ada mafia katanya ini, saya tidak ngerti masalah itu. Jadi ada kadang masyarakat ini sudah tidak puas dengan pihak misalnya ini, makanya padahal dari pihak polisi juga sudah berjuang, mungkin karena terlalu banyaknya problem di negeri ini sehingga tidak semua ditangani oleh polisi, sehingga tertunda sedikit saja. Kemudian juga sudah menumpuk di dalam hati masyarakat ketidakpuasan dengan macam-macam emosi aja. Ini problem besar ini umat ini. Jadi dikit-dikit bakar, dikit-dikit berantem, dikit-dikit waduh bunuh. Nah, orang nabrak saja dalam Islam, nabrak sengaja atau tidak sengaja, ada di mana dia sengaja, di mana dibakar, innalillah, haram, tidak boleh. Adapun yang dibakar di hadapan Allah, kalau memang dia tidak bersalah, dia adalah langsung surga dia, orang terzalimi. Kalau yang dibakar itu adalah orang yang tidak bersalah, surga. Kalau memang dia termasuk yang mencuri, juga surga insya Allah. Karena apa? Sudah dihukum di dunia, Allah pantang menghukum di akhirat. Tinggal yang hidup ini yang bermasalah. Makanya kami juga menghimbau kepada pihak keamanan ini memang harus benar-benar artinya menegakkan yang demikian ini. Jadi kalau ada pelanggaran, dan insya Allah dari pihak polisi yang kita juga banyak tahu, mereka juga bekerja kok, mulai dari minuman keras dan sebagainya. Tapi kalau keterlambatan di dalam menangani itu bisa menjadi sebab emosinya umat. Emosinya umat, dan emosi umat itu kayak begitu tuh. Artinya kita tidak tahu betul sebabnya apa kok sampai umat itu beringat seperti itu. Dan yang dibunuh bukan orang sholat kan, orang mencuri menurut dugaan. Artinya ada marah bukan dengan kebaikan, marahnya dengan kebatilan.
Ini bisa diamati. Jadi kampung itu marahnya bukan ada orang sholat lalu dibunuh, bukan ada orang melakukan jalan tok dibunuh, tidak. Jadi dia ada orang diduga mencuri. Jadi sebetulnya yang diinginkan umat adalah tidak adanya pencurian. Cuman di saat hukum belum ditegakkan di tempat itu, maka umat ingin membuat keadilan sendiri, ingin membuat hukum sendiri. Sebab apa? Alah, paling tidak diselesaikan. Dan banyak diantaranya, namanya Indonesia ini luas banget ya. Kalau ada orang mobil dicuri, tidak tahu kemana. Banyak, kita sudah berapa kali ini ada orang mobil dicuri, tidak ketemu semuanya. Yang nyuri jin kali, sampai hilang semuanya. Baik. Jadi memang wallah alam, ini repot sebenarnya. Yang lemah dari pihak penegak hukum karena kita sibuk urusan-urusan yang lain, urusan pilkada nanti, urusan pilihan kubu, pilihan macam-macam, belum lagi nanti problem macam-macam. Jadi polisi sekarang tidak sebanding dengan kerjaannya. Polisi, tentara ini kan pengaman negara, tapi problem kita tuh banyak banget. Problem yang dibuat oleh kita sebagai rakyat, ada juga problem yang dibuat oleh pejabat. Mungkin saya tidak berani ngomong begitu, saya bukan pejabat. Kalau saya pejabat saya ngomong langsung, saya berbuat problem begitu. Kita sebagai rakyat jadi banyak problem, kemudian yang menangani adalah tidak banyak, sehingga ini menjadi seperti menumpuk, sehingga umat seperti itu. Itu adalah untuk menanggapi masalah gitu. Kadang-kadang umat ini perlu diperhatikan. Ada protes yang diungkapkan dengan semacam itu, proses penanganan permasalahannya. Sehingga kenapa kok ada menghakimi di lapangan itu? Karena mungkin apa? Selama ini banyak kejadian, mungkin setelah lolos ya hilang lagi, nongol lagi dia, aman lagi, nongol lagi, aman lagi. Ada mungkin yang katanya, wah saya ditebus kok sama ini, pakai tebusan. Maka tidak ada hukum seindah hukum Islam. Hukum yang perlu ditegakkan hukum Islam, orang takut, tidak berani melanggar lagi. Baik, adapun yang meninggal dunia semoga diampuni oleh Allah. Apalagi jika memang dia adalah seorang servis, masya Allah, dia mau jihad dibakar. Wah, sekarang sudah enak, hanya waktu dibakar saja kelihatan begitu. Tapi yang menghukum ini, yang membakar ini dosa. Tapi kalau yang membakar ini marahnya gara-gara pejabat pemerintah juga dosa. Maka mohon ya wahai para pejabat dan pengayom negeri, keamanan, tangani secara maksimal dan serius agar umat ini sejuk. Jadikan umat ini percaya bahasanya kalau ini diserahkan kepada aparat langsung beres. Jangan sampai nanti umat nanti hasilnya tetap ini. Apalagi dia orang kaya, dia orang kuat, sampai ada istilah begitu, dia orang kuat, keluar masuk penjara sih biasa. Innalillah. Tidak, keadilan. Hukum harus ditegakkan. Kalau hukum ditegakkan, maka umat akan tentrem. Sebab mengerti kalau seandainya ada penjahat, seorang melakukan kesalahan, diserahkan, maka akan diberi hukuman yang semestinya. Maka di saat seperti itu negeri ini akan tentrem. Semoga Allah berikan bimbingan kepada semuanya. Wallahu a'lam.